Nasional untuk seluruh anak Indonesia. Semoga sesuai dengan tema Hari Anak ke-40 tahun ini, anak terlindungi Indonesia maju, anak Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, khususnya negara dalam melindungi mereka sebagai generasi penerus untuk Indonesia maju. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selalu berkomitmen untuk melindungi anak korban tindak pidana. LPSK juga turut memperingati Hari Anak Nasional dengan sejumlah rangkaian kampanye. Salah satunya podcast Prakarsa yang berkaitan dengan perlindungan anak. Bersama saya telah hadir Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak, Bapak Jasra Putra. Selamat datang Pak Jasra di Prakarsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak, kita tuh di program podcast LPSK ini bernama Prakarsa yang sebenarnya adalah sebuah singkatan berjudul Penggerak Keadilan untuk Saksi dan Korban. Khusus episode kali ini memperingati Hari Anak Nasional, kita mendatangkan Bapak sebagai penggerak keadilan untuk anak ya Pak ya, dengan tema podcast kali ini terganggunya kecerdasan emosional anak sebagai dampak perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sosial. Kalau kita lihat kekerasan banyak terjadi ya Pak ya di lingkungan di sekitar anak, mau di pendidikan, di lingkungan di rumah terkecil aja gitu ya. Tapi memang gimana sih Pak untuk kekerasan apa yang mungkin sering terjadi pada anak itu yang mungkin sesuai dengan pengalaman dan memang KPAI banyak permintaan perlindungannya? Ya, jadi sepanjang 2023 kita menerima aduan pelanggaran hak anak itu sebanyak 3.778 kasus. Dan hampir memang 50% itu kasus isu keluarga dan pengasuh alternatif. Di antaranya itu memang secara umum ini memang dampak perceraian ya. Dari dampak perceraian ini muncul penelantaran anak, perebutan hak asuh gitu ya, dan termasuk juga misalnya pengabaian terkait hak-haknya. Nah, yang kedua, kasus yang cukup tinggi adalah kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Itu hampir di angka seksual itu misalnya hampir di angka 400-an gitu ya. Dan kasus ini memang kasus yang terlaporkan ya. Tentu kasus yang tidak terlaporkan karena kita melihat kasus-kasus anak ini seperti fenomena gunung es gitu ya. Dan kasus-kasus ini memang pelakunya orang terdekat gitu ya. Ada keluarga, kemudian ibu bapak gitu ya, kemudian termasuk juga teman pertemanannya di sekolah gitu ya. Nah, ini kasus-kasus yang kita hadapi atau yang dilaporkan ke KPAI, dan termasuk juga misalnya kasus pendidikan gitu ya, bully gitu, itu juga cukup tinggi dilaporkan. Dan kasus-kasus kesehatan juga misalnya malpraktek juga ada, kemudian termasuk juga kasus stunting ya, itu juga dilaporkan ke kita. Jadi kita melihat pelanggaran hak anak dari 5 klaster yang tentu ini menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melindungi. Kalau dilihat dari dampaknya kekerasan anak yang ada di lingkungan, dia melihat atau mengalami aja sebenarnya dampaknya itu apa sih Pak untuk anak? Ya, kalau dampak kekerasan itu jangka pendek itu trauma ya, trauma dan memang kondisi trauma ini masing-masing anak kan berbeda ya. Ada yang daya tahannya katakanlah cukup kuat ya, mungkin bisa selesai beberapa bulan gitu ya. Tapi ada juga yang dimana kondisi anak yang mengalami situasi yang korban berlapis gitu ya, itu butuh waktu jangka panjang. Dan terkait tuntasnya pendampingan dan rehabilitasi ya tentu para profesi yang bisa menyatakan itu tuntas atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, korban kekerasan ini ada potensi untuk tidak melanjutkan pendidikan gitu ya, apalagi misalnya korban kekerasan seksual gitu ya, ada rasa malu, terstigma gitu ya, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi terutama anak-anak perempuan ya tentu ini bisa 3 kali lipat ya untuk tidak melanjut sekolah atau melanjutkan pendidikan. Nah, dampak lain sebetulnya anak korban kekerasan ini juga tumbuh kembangnya tidak berjalan secara maksimal ya, karena misalnya soal makan, nafsu makan berkurang gitu ya, karena ada hambatan-hambatan fisik maupun psikis ya dari dampak kekerasan itu gitu ya.
Dan tentu jangka panjang tentu anak ini akan misalnya di lingkungan pertemanan gitu ya, muncul stigma, kemudian termasuk juga di dunia kerja ya. Makanya kita sangat konsen ketika ada anak korban, pelaku dan saksi korban kekerasan baik fisik, psikis dan seksual, soal identitas ini harus dijaga gitu ya. Karena masa depannya harus dipastikan, jangan sampai lingkungan mengucilkan anak gitu ya, kemudian termasuk juga di pendidikan dan terakhir juga di dunia kerja gitu. Dampak psikologis itu kan kita kalau dampak fisik kita bisa langsung ya Pak ya, memberikan pengobatan secara langsung. Kalau psikis, kalau misalkan untuk psikologi itu kan memang ini ya sulit untuk kita obati langsung, harus ada assessment segala macam. Tapi kalau memang kita bicara soal kecerdasan emosi, gimana sih negara menaruh perhatian untuk kecerdasan emosional? Yang kita tahu itu kan kayaknya cuma IQ doang. Padahal emosi ini kan juga penting, bagaimana mereka emosi untuk menghadapi orang tuanya atau dia sehari-harinya. Itu gimana Pak kalau Bapak melihat dari segi negara sudah punya perhatian mengenai ini belum? Ya, jadi sebelum berjubelnya dunia informasi kan untuk terkait kecerdasan emosi ini kan setidaknya kan ada beberapa lingkungan yang bisa mendukung gitu ya. Misalnya ada keluarga, ada dunia pendidikan, ada masyarakat, dan termasuk juga pertemanan anak gitu ya. Itu juga bisa mendukung. Namun sejak perkembangan teknologi ini kan semuanya kan bisa disaksikan, bisa dibaca oleh anak, baik itu positif maupun negatif gitu ya. Sehingga kecerdasan emosional ini menjadi satu tantangan yang tidak mudah ya. Bagi KPAI melihat beberapa kasus anak yang bermasalah dengan kecerdasan emosional gitu ya. Dia suka marah, kemudian dan itu tanpa sebab kadang-kadang gitu ya. Kemudian tantrum gitu ya. Dan memang sejak awal tidak dilatih anak ini bagaimana misalnya kalau marah itu seperti apa ekspresinya gitu ya. Kemudian kalau marah harus ngobrol apa gitu ya. Nah ini kan orang tua harus mampu mendampingi dan melatih itu pada anak-anak, karena kan emosi marah ini kan satu emosi yang tentu tidak bisa kita pungkiri juga di setiap manusia itu pasti ada gitu ya. Tapi bagaimana mengelola emosi marah dan yang bisa berujung atau berpotensi menjadi pelaku kekerasan gitu ya. Ini kan harus dipastikan gitu ya. Dan biasanya kita melihat anak-anak yang mengalami problem kejiwaan itu kan ketika ada dalam satu puncak masalah gitu ya, atau yang kita kenal dengan orang dengan gangguan kejiwaan gitu ya. Tapi yang hidden disabilitas dalam bahasa kita itu cukup banyak gitu ya. Anak-anak yang katakanlah soal kecerdasan emosional itu pada akhirnya dia mungkin tersembunyi gitu ya, belum bisa mengungkapkan, tapi yang hanya kita lihat itu memuncak gitu. Dan orang dewasa dan termasuk juga orang tua mungkin terkaget-kaget ya, padahal kecerdasan emosional ini kan harus dibentuk sejak anak itu lahir gitu, dan bahkan di dalam kandungan pun ya itu bagaimana memastikan pemenuhan soal gizi, soal kasih sayang dan seterusnya tentu akan berpengaruh ya bagaimana membangun kejiwaan anak-anak kita yang jika itu dilatih ya, soal kecerdasan emosional itu sama halnya dengan kecerdasan intelektual ya, melalui dunia pendidikan, melalui keluarga, melalui lingkungan. Saya yakin ya itu bisa diseimbangkan antara intelektual, kemudian emosional, dan termasuk juga spiritual gitu ya. Tapi memang ada dampaknya ya Pak ya, maksudnya dengan kecerdasan emosi ini dengan lingkungan ketika dia mendapatkan kekerasan di lingkungannya, atau dia mengalami KDRT atau di lingkungan sekitarnya, langsung ada pengaruhnya gitu ya Pak ya, memang kalau Bapak lihat. Iya, kalau kecerdasan emosionalnya katakan tidak terbangun dengan awal secara kuat gitu ya, tentu ini akan potensi kerentanannya kan semakin luas ya. Misalnya hari ini kan misalnya kasus-kasus bully itu kan berada di media sosial. Sedikit saja dipancing oleh orang dia langsung marah, langsung berteriak gitu ya. Kemudian melakukan perilaku yang seusia anak itu
belum pantas untuk melakukan itu gitu misalnya. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, kalau kecerdasan emosionalnya bermasalah ya tentu ada problem terkait pertemanannya gitu ya. Ya bagaimanapun juga teman sebayanya ingin berteman yang happy gitu ya, ngobrol antar mereka dengan leluasa gitu ya, tidak hanya orang yang katakanlah anak yang bermasalah dengan kecerdasan emosional saja yang banyak curhat di dalam tanda petik gitu ya. Karena sebetulnya anak-anak seperti ini kan anak-anak yang butuh curhat gitu, butuh apresiasi gitu ya. Tapi karena keluarga tidak siap, lingkungan acuh gitu ya, dunia pendidikan juga seperti itu, ya pada akhirnya dia melimpahkan ya kekesalan dan kemarahan itu kepada katakanlah melalui siapapun itu gitu ya, termasuk juga yang tadi yang temannya yang seharusnya bisa berteman secara baik gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ya problem lain ya tentu anak-anak yang mengalami kecerdasan emosional ini tentu akan kesulitan katakanlah untuk mendapatkan pembelajaran atau dari sisi akademiknya tentu bermasalah gitu ya. Karena apa bagaimana strategi untuk belajar gitu ya, kemudian bagaimana kolaborasi untuk belajar di sekolah ya, karena kan tema-tema pembelajaran di sekolah itu kan ada kolaborasi antara anak juga gitu ya. Nah saya kira apa ini kan harus diselesaikan ya, diselesaikan, didampingi secara tuntas ya sehingga dia bisa kembali dengan relasi pertemanan yang positif. Tapi memang sepengalaman Bapak gitu ya, atau ada yang biasa pernah menangani gitu ya, ketika ada anak masalah gitu menjadi pelaku misalkan gitu ya, itu setelah ditelusur ternyata memang oh ini ada masalah nih dengan keluarganya gitu, atau rata-rata begitu atau memang sering menemukan itu Pak? Jadi anak yang dalam bahasa kita itu kan di perlindungan khusus itu ya anak pelaku, korban, saksi gitu ya. Kemudian termasuk anak yang terpapar dengan pornografi, nah ini ada judi online ya. Kemudian apa perlakuan salah dan seterusnya. Memang ini kita lihat puncak masalah anak yang tidak tertangani sejak awal gitu ya. Jadi dia udah memuncak baru kita terkaget-kaget gitu ya. Nah, misalnya kasus yang pernah kita tangani anak yang membakar sekolahnya gitu, mungkin Mbak pernah dengar gitu ya. Itu viral ya. Viral gitu ya. Ya setelah kita dalami ternyata anak ini kan kena bully gitu ya, nggak ada apresiasi. Itu di Jawa Tengah ya, salah satu kabupaten gitu ya, tidak ada apresiasi dari guru, apresiasi dari orang tua sangat minim gitu ya. Akhirnya kekesalannya itu memuncak. Dia membakar sekolahnya yang tentu tindakan yang tidak dibenarkan ya siapapun itu ya. Nah di kasus lain misalnya ada anak yang membunuh anak ya di Kalimantan Timur gitu ya. Setelah kita dalami profilnya memang profil yang cukup complicated ya problemnya gitu ya. Mulai dari soal keluarga, soal pendidikan yang belum memahami sebetulnya problem anak, problem lingkungan gitu ya, relasi pertemanannya gitu ya, sehingga kita pemerintah daerah itu pada akhirnya cenderung seperti pemadam kebakaran. Jadi ketika ada case baru kita berteriak menyayangkan dan seterusnya gitu ya, tapi tidak ada perubahan yang signifikan dari case-case yang saya kira ini adalah bentuk protes anak sebetulnya ke kita gitu ya, kepada orang dewasa, kepada orang tua, bahwa mereka menginginkan bagaimana lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung gitu ya, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan gitu ya. Ini kan harus ekosistem yang saling mendukung ya, dan termasuk juga di lingkungan dunia maya kita gitu, yang dimana anak-anak dari 84,3 juta itu kan 30 jutanya sudah berada di media sosial gitu ya. Jadi ini situasi yang tidak mudah, tapi saya yakin tentu negara di samping punya kewajiban, punya kepentingan ya soal bagaimana generasi emas atau generasi unggul yang membanggakan kita ini memang betul-betul terwujud ya di tahun 2045 di mana Indonesia berusia 100 tahun. Tapi untuk sejauh mana sih KPAI mendampingi atau ketika dari masih proses hukum untuk memastikan mental, kalau fisik tuh lagi-lagi ya kita gampang sih untuk ini, tapi kalau untuk ketika anak sudah kena
mentalnya atau emosinya itu sejauh mana KPI terus mendampingi gitu, belum ke ya masih mungkin polisi atau di ketika baru terjadi itu seperti apa Pak untuk KPI? Jadi di anak berhadapan dengan hukum gitu, anak saksi, korban maupun pelaku itu kan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak kita itu pertama dipastikan penanganannya harus cepat gitu ya. Kalau memang itu ditangani oleh aparat hukum atau siapapun itu, bagaimana sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lain ya, termasuk juga LPSK ya, tentu kalau memang ada domainnya dipastikan percepatan itu. Udah. Kemudian yang kedua, jika anak ini dari keluarga miskin ya tentu dipastikan ada bantuan sosial gitu ya, karena ini salah satu bentuk pemenuhan hak anak ya, bagaimana memastikan soal gizinya gitu ya, di samping tadi soal gizi jiwanya juga gizi fisiknya ya, itu harus dipastikan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, jika dia berhadapan dengan hukum ya tentu ada pendampingan, memastikan pendampingan hukum gitu ya, pendampingan hukum, advokat gitu ya, karena di dalam sistem peradilan pidana anak kita itu ketika anak korban, pelaku dan saksi itu harus dipastikan harus ada pendamping hukum, kemudian ada bapas gitu ya, kemudian ada psikolog gitu, ada pekerja sosial, kemudian aparat hukum ya, ini berkolaborasi ya untuk menyelesaikan dan mengurai satu persatu problem anak gitu ya. Karena dengan pendampingan dan asesmen para petugas yang profesional ini nanti akan terlihat ya, kira-kira katakanlah anak pelaku gitu ya, kenapa anak ini melakukan tindak pidana, itu akan backgroundnya akan terlihat gitu ya. Kemudian bagaimana selama ini peran-peran lingkungan, peran keluarga gitu, peran pendidikan itu akan terlihat gitu ya. Nah, kita memastikan itu, KPAI memastikan itu, dan jika ada sumbatan komunikasi, koordinasi ya tentu KPAI membantu ya agar upaya percepatan penyelesaian kasus tindak pidananya, kemudian termasuk juga soal rehabilitasi yang tuntas gitu ya. Itu KPAI memastikan itu gitu ya. Namun dengan kasus-kasus yang banyak ini ya, apalagi kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual ini ya tentu kita juga memastikan bagaimana lembaga layanan yang ada di daerah gitu ya, apakah itu PTPA atau Puspaga misalnya dari sisi pencegahan ya, ini memang betul-betul efektif gitu ya, efektif dan efisien bisa berjalan ya, dan sehingga ekspektasi keluarga dan termasuk juga anak korban gitu ya, memang betul-betul bisa terpenuhi haknya, bisa terlindungi haknya gitu. Nah, posisi KPAI berada di situ. KPAI dan LPSK sebenarnya memiliki tugas yang sama ya untuk melindungi ya kalau LPSK mungkin tidak hanya saksi anak, dan tapi korban, ya saksi dan korban tindak pidana gitu ya kan. Kalau mungkin sinergitas memang selalu dibangun ya, terus dibangun antara LPSK dan KPAI. Terobosan apa lagi sih Pak yang mungkin nextnya harus dilakukan oleh KPAI dan LPSK bersama-sama kita melindungi anak? Ya, tadi kan kita beraudiensi ya dengan pimpinan LPSK, ketua dan beberapa orang wakil ketua gitu ya. Memang ada beberapa isu yang menjadi perhatian kita. Satu soal bagaimana sinergi dan kolaborasi dan percepatan penyelesaian kasus-kasus yang katakanlah anak yang mengalami tindak pidana baik sebagai saksi maupun korban gitu ya. Nah tadi ada ide bagaimana karena di masing-masing dua lembaga ini kan adalah des pengaduan. Nah kita bagaimana mempercepat proses des pengaduan ini, kalau memang syarat-syarat yang di KPAI dan syarat-syarat di LPSK itu sama gitu, itu kan bisa dipercepat ya. Jadi kita tidak harus melalui birokrasi yang panjang gitu ya. Itu bisa ditindaklanjuti. Nah nanti di KPAI aspek apanya, di LPSK di aspek apanya ya, sehingga nanti sinergi dan kolaborasi dan percepatan ini betul-betul berorientasi pada korban ya, karena kan kalau kita lihat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu kan perspektif korbannya kan sangat kuat gitu ya. Nah kita itu tadi ide ya untuk nanti skemanya apakah nanti menyamakan instrumen di aduan gitu ya, atau mungkin melalui online sehingga bisa saling mengisi ya, saling mengisi informasi itu gitu ya, sehingga ketika korban itu memang betul-betul terinformasikan setiap saat ya, apa
hak-haknya harus dipenuhi, hak-haknya harus dilindungi. Itu yang inovasi yang kita coba dorong gitu ya, sehingga hambatan-hambatan yang tadi ketua juga sampaikan ya, masyarakat masih mengeluh ya terkait layanan kita gitu ya, terutama terkait soal percepatan. Nah, kemudian yang kedua, tentu edukasi dan campaign ya perlu dibangun ya. Tentu KPAI punya jejaring pelindungan anak seperti Komisi Pelindungan Anak Daerah, ada beberapa kabupaten kota gitu ya. Kita punya lembaga pelindungan anak yang tentu jika ini kita latih ya perspektif terkait korban, kemudian bagaimana merujuk nanti kedua lembaga ini gitu ya. Nah, ini mungkin bisa mempercepat tadi hal-hal yang katakanlah karena di korban ini kadang-kadang kalau temuan tadi yang disampaikan oleh pimpinan LPSK ya, misalnya dari unit pemberdayaan perempuan pelindung anak ya, itu kan kadang kan datanya nggak lengkap gitu ya, nama kontak personnya, kemudian termasuk juga background kasusnya gitu ya. Nah, saya kira pendamping anak atau lembaga-lembaga pelindung anak tentu akan siap ya bersinergi atau mempercepat agar apakah itu proses administrasi satu, kemudian kedua substansi gitu ya, sehingga nanti tagihan kasus ini memang betul-betul bisa diselesaikan sesuai dengan SOP ya. Kalau di KPAI itu kan 14 hari kerja ya setelah dia menerima mengisi STTP ya atau surat tanda pengaduan gitu. Tapi memang selama ini tantangan yang ditemui KPAI ketika bersama-sama bekerja gitu istilahnya dengan LPSK apa Pak? Maksudnya yang makanya tadi ada terobosan itu ya, tapi memang itu ya tantangannya agak lama atau ketika masalah KPAI kasus yang KPAI ini terus LPSK tidak tahu atau seperti apa Pak? Tantangan yang memang terjadi selama ini ketika beriringan dengan Iya, LPSK. kan kita kan masih soal koordinasi ya. Memang ini bahasa yang sangat simpel diucapkan, tapi ini makanya melalui terobosan desk pengaduan LPSK dengan desk kita itu langsung gitu ya. Kapan perlu ada di satu WA group gitu ya. Ya untuk apa ya, untuk korban, untuk saksi ya yang lebih koordinasi lebih cepat biar cepat ya apa yang kurang, kemudian nanti kita juga tentu menggerakkan daerah ya, pemerintah daerah yang dengan infrastruktur yang ada ya, sehingga hambatan-hambatan tadi itu kan bisa kita lalui gitu ya. Nah, kemudian yang kedua memang tantangannya adalah memang perlu diedukasi keluarga ya. Tadi sempat muncul ya di KPI juga seperti itu ya, ketika ada kasus kekerasan seksual misalnya, tapi di lapangan ya kita temukan mediasi gitu ya. Dan mediasi itu dilakukan oleh oknum tokoh adatnya gitu ya, kemudian oknum-oknum tertentu gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi tantangan bagaimana si pengadu ini memang betul-betul bisa dan kuat ya, dan tentu dengan kolaborasi dengan perlindungan dari LPSK, kemudian kita juga memastikan daerah dan layanan juga mendukung gitu ya. Nah, saya kira kasus-kasus seperti itu kan bisa kita hindari gitu. Terakhir nih Pak, mengenai ganti rugi atau restitusi kepada anak korban tindak pidana, apa yang diharapkan itu kan sebenarnya ya punya mandat dari LPSK, tapi KPAI juga ikut untuk membantu lah gitu kan dari proses awal. Apa harapan untuk restitusi ini Pak? Yang mungkin tadi tantangan juga banyak, bukan ini ya, mungkin seperti apa? Ya, harapan kita kan pertama setiap kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya, pertama tentu pendamping hukumnya paham ya bahwa di samping ada proses hukum ada juga restitusi dan ada juga kompensasi gitu ya. Ini tentu harus disadari oleh pendamping hukum ya, karena ada juga dalam temuan kita tadi juga muncul di diskusi gitu ya, ada satu pengadilan negeri kita tanya apakah sudah pernah nggak memutus soal restitusi gitu ya, katanya belum pernah gitu. Padahal kasus-kasus KS-nya banyak di situ gitu ya. Jadi ini perlu kita advokasi juga gitu, pemahaman aparat hukum kita, pemahaman pendamping hukum kita, dan termasuk juga pemahaman masyarakat kita. Karena ketika anak menjadi korban dan saksi dari tindak pidana ya, tentu hak-haknya harus dipenuhi ya, di samping soal keadilan hukum gitu ya, tapi juga harus ada memastikan kerugian-kerugian yang baik material maupun imaterial gitu ya, itu kan harus dihitung gitu. Nah, tentu
jagonya teman-teman LPSK dalam konteks itu. Tentu posisi KPI tentu mendukung itu ya agar masuk dalam satu putusan gitu ya, satu tuntutan ya, di samping tuntutan soal hukuman tentu ada tuntutan soal restitusi gitu ya, sehingga pemulihan kemudian percepatan rehabilitasi anak, kemudian termasuk juga reintegrasi sosialnya ya, dengan pembiayaan ini kan bisa dilakukan ya oleh melalui pengawalan kita dan termasuk juga keluarga terkait anak-anak korban ini. Dan edukasi itu yang penting mungkin dari kalau kita kan kalau KPI memberi edukasi itu ya, bahwa kepada APH bahwa kita ada nih penggantian restitusi ya dari yang dihitung oleh LPSK. Oke, semoga sinergitas LPSK dan KPI terus berjalan ya Pak, dan amin, tantangan amin. segala Sangat harus Pak. gitu ya. Dan tantangan-tantangan tadi dan terobosan-terobosan tadi juga tantangannya bisa diatasi dan terobosannya bisa dilakukan ya Pak, agar koordinasinya tadi cepat ya Pak, sinergitasnya juga makin terbangun dengan baik. Oke, terima kasih Pak Jasra Putra, terima kasih atas waktunya udah menjadi narasumber di Prakarsa hari ini, Hari Anak Nasional. Terima kasih, semoga apa yang dibilang sama Pak Jasra tadi tantangan dan segala macam terobosan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Jasra. Sampai ketemu lagi di Prakarsa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.